untuk menanggapi ini silakan Pak. Sebelum kita closing statement, silakan untuk menanggapi dulu Pak Wafi. Silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti tadi, selalu saja saya ulangi. Jadi sebelum ya kita mengklaim bahwa Al-Quran itu menjiplak syair Umayyah lah, Amru Qais, ya kita harus tahu dulu dong orangnya itu seperti apa. Kan seperti itu urutannya. Dan saya membawakan literasi dari para ulama loh. Bahkan dari orientalis saya kasih kitab aslinya. Kalau teman-teman Anda yang dari Arab mau minta, monggo, enggak apa-apa. Mungkin saya menerjemahnya itu bohongan, enggak apa-apa. Justru saya dari tadi sedang bertanya-tanya. Data-data dari Anda itu dari mahasiswa lah, dari inilah. Tidak ada data yang primer. Oh, mahasiswa. Ya. Saya bacakan ya. Monggo, Jadi gini, Bu Sofi, tolong dipresentasikan di Kolokwiku. Oke, Bu Sofi. Jemut. Waktunya jalan terus ini. Oke, silakan Pak Ustadz. Anak menit untuk Anda. Oke. Ya, jadi cara mengetahui bahwa syair-syair ini memang menjadi jiplakan Al-Quran, ya kita harus tahu dulu orangnya bagaimana. Kalau saya tidak mau tahu dia ngambil dari mana, ya repot kalau seperti itu. Nah, saya teruskan ya, tentang Umayyah bin Abi Salt barusan. Kelihatan ya, screen-nya? Iya. Nah, ini ya, namanya kitabnya. Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani. Di sini disebutkan. Nah, qala Abu Sufyan. Nah, Abu Sufyan itu berkata, langsung pada garis yang saya merahi, ya Umayyah, qad kharajan nabi alladzi kunta tantadhir. Wahai Umayyah, nabi yang kamu tunggu-tunggu itu sudah datang. Qala ama innahu haqqun fattabi'hu. Kalau memang Nabi Muhammad itu benar, maka ikutilah dia. Qultu ma yamna'uka min tibaihi. Aku berkata, apa yang membuat kamu tidak ikut Nabi Muhammad wahai Umayyah? Qala ma yamna'uni min tibaihi illa al-istihya. Nah, aku tidak ikut Muhammad itu karena malu, kata dia. Dia malu. Kenapa? Karena dia ingin jadi nabi juga. Itu ada literasinya saya. Dia ingin jadi nabi. Nah, ternyata dia tidak jadi nabi begitu. Nah, sehingga ungkapan-ungkapan tentang Umayyah, tentang syair-syairnya, itu sudah saya jawab di awal bahwa itu hanya manhulun alaihi. Ya, hanya dinisbatkan kepada Umayyah saja. Tapi ditentang oleh orientalis, oleh ulama kita itu sudah ditentang. Makanya kalau bisa bawa data yang primer, aslinya, bukan seperti makalah, skripsi seperti itu, biar lebih ilmiah gitu loh maksud saya. Kemudian di dalam kitab Sahih Muslim, ya Sahih Muslim, di sini saya garis bawahi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asdaqu kalimatin qalaha syair kalimatul labid ala kullu syai'in ma khalallah batil. Nah, ketika Labid mengatakan bersyair, tidak ada sesuatu yang hina dalam Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang batil dalam diri Allah. Nah, wa kada Umayyah bin Abi Salt ayyuslim. Saat mendengarkan itu, Umayyah bin Abi Salt hampir masuk Islam loh. Ya, hampir masuk Islam dia. Kemudian ini dalam kitab Subulul Huda war Rasyad fi sirati khairil ibad. Nah, karya Al-Imam Muhammad bin Yusuf Asy-Syami. Di sini diterangkan bahwa Rawa At-Tabarani wal Baihaqi an Abi Sufyan bin Harb radhiyallahu an qala kharajtu ana wa Umayyah bin Abi Salt. Aku keluar bersama Umayyah bin Abi Salt ila Syam ke Syam fa mararna bi qarya fiha an-nasara. Falamma ra'au Umayyah 'azzamuhu wa akramuhu la. Umayyah ini kan terkenal orang yang sering mempelajari tentang kekristenan, tentang kenasranian dan keyahudian. Dia memang banyak belajar. Tetapi dalam kitab Ibnu Katsir dikatakan lam yantafi ilmuhu, ilmunya tidak bermanfaat. Nah, dan dia itu keluar dan tidak mau masuk Islam seperti itu, keluar dari keimanan dia itu. Bahkan ya diterangkan di sini wa araduhu ala ayan toliqo ma'ahum qala lima Umayyah ya Abu Sufyan intolik. Nah, langsung saya baca di bawahnya anna nabiyyana mab'uts fa dzanantu annani huwa. Nah, Umayyah bilang bahwa dikira dia yang akan jadi nabi terakhir. Kemudian orang yang bertemu Umayyah mengatakan faqala laisa minkum, bukan kamu Umayyah, bukan kamu yang akan jadi nabi. Wa min ahli Mekkah, dia dari Mekkah bukan dari Taqaf.
bukan dari Taif. Nah, makanya Umayyah enggan untuk masuk Islam. Makanya ketika kita mengatakan bahwa syair-syair yang dikarang oleh Umayyah, Amru Qais itu adalah jiplakan, ya Al-Quran menjiplak itu, maka kita harus tahu kepribadiannya dulu dan dapat dari mana dan sanadnya bagaimana, mata rantai itu bagaimana. Makanya sampai orientalis menentang itu loh, bahwa itu baru terkenal baru saja. Di awal Islam itu udah ada yang mengatakan yang memperdebatkan tentang syair Umayyah, udah ada. Kenapa? Karena sudah saya sampaikan, Walid bin Al-Mughirah, orang pra-Islam, ya, orang yang ada di pra-Islam yang tidak masuk Islam, dia ahli dalam syair, ternyata dia mengatakan kalau Al-Quran itu bukan syair. Sudah saya tampilkan tadi datanya. Orang yang ahli syair dari kalangan orang kafir mengatakan Al-Quran itu bukan syair. Begitu. Kalau Bu Sofiatul ingin saya menampilkan, ya, semuanya menampilkan Al-Quran di zaman Sayyidina Utsman contohnya. Ada dulu. Saya screen dulu. Nah, ini adalah salah satu aplikasi yang tidak akan diberikan kepada siapapun kecuali memang Waktu habis. Islam. Waktu habis. Boleh kita tambah sedikit untuk nunjukin ke Ibu Tadi Sofiatul? sudah tambah tadi Pak, sudah berjalan 4 menit terus ditarik lagi karena itu. Ya, Ibu Sofiatul sendiri sabar Akila. Oke. Sofi bilang kita enggak bisa tunjukin kan. Saya sudah sepakat dengan narasumber Anda. Oke? Gini Bro, maksudnya begini. Ibu Sofi terima enggak itu? Saya rasa sudah cukup. Oke. Kalau Ibu Sofi. Ya, kita. Jadi gimana nih? Lanjut kemana nih? Ya, sesi pertama kita sudah selesai. Kita akan adakan closing statement. Oke? Oke. Kita mulai. Oke. Bu Sofiatul silakan untuk. Oke, sudah Bu Sofiatul. Sudah dikasih co-host, Bu. Lanjut, Bu. Oke, jadi closing statement saya, ya, bahwa Ustadz Wafi sama sekali tidak pernah bisa membuktikan Quran tidak mengambil dari syair-syair pra-Islam. Dia hanya mencoba istilahnya mendowngrade, ya. Oh ini tadi yang pertama siapa tadi? Imru Al-Qais katanya. Imru Al-Qais itu orang Kristen, ya, dari Al-Kindi, ya, dari keluarga Al-Kindi, dari kerajaan Kindah. Dia bahkan menuduh, oh ini belajar dari Hamad, bla bla bla. Dia tunjukkan tuh kayak tadi, nggak tahu tuh sumbernya benar apa enggak, kita nggak tahu ya. Nanti kalau ada orang Arab ke sini baru kita tahu. Karena dia terkenal taki katanya, ya, teman-teman yang sudah pernah berdebatnya. Yang kedua, Anda tidak bisa membuktikan bahwa Quran ini tidak diambil dari syair-syair pra-Islam. Anda hanya mencoba mendegradasi, oh ini Imru Al-Qais ini belajar dari si Hamad. Hamad ini apalah tadi kau mencoba memfitnahnya, ya. Ini Hamad nih nggak bisa dipercaya lah, tukang tepu lah, begini-begini. Ya semuanya tukang tepu, ya, tukang bohong di situ, ya. Saya tidak menanyakan itu. Yang saya tanyakan adalah kesamaan ayat-ayat Quran dengan puisi pra-Islam yang udah ada, diakui oleh cendekiawan Muslim, itu enggak terbantahkan. Yang kedua, ketika kita bicara Umayyah bin Abi Salt, ya, ini loh, bahkan ini saya Muslim. Nabimu itu minta diperdengarkan puisi-puisi syair-syair Umayyah bin Abi Salt. Dan tadi yang kamu katakan itu bukan bahan baru. Kita sudah membahasnya dengan Husain Al-Iraqi pada waktu itu. Umayyah itu mau masuk jadi Islam, tapi nggak jadi karena keluarganya dibunuh di dalam perang Badar pada waktu itu. Tetapi Umayyah tidak pernah minta diperdengarkan ayat-ayat syair-syair Quran. Tetapi nabimu di lain sisi minta diperdengarkan ratusan. Nih lihat nih. Aku melantunkannya sebanyak 100 bait puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt. Dan nabimu mengatakan hampir saja dia masuk Islam. Dan nabimu mengatakan puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt, Lubait, ya, bahkan puisi-puisi yang mengandung religius, itu puisi-puisi wahyu ilahi katanya. Padahal Umayyah bin Abi Salt ini belajar dari orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Seperti yang kamu katakan tadi, itu bukan barang baru. Di Damaskus, ya. Dan dia mengklaim kenabian sama seperti nabimu. Dia mengalami hal yang sama, yaitu dadanya pernah dibelah oleh malaikat, dicuci hatinya kayak nabimu. Makanya kita curiga karena Muhammad ini merupakan gelar, bukan nama asli daripada nabimu, ya. Bahwa Muhammad yang merupakan gelar ini diatributkan kepada beberapa orang yang memang mengklaim kenabian pada waktu itu. Jadi yang mengklaim menjadi seorang nabi, menciptakan puisi-puisi itu bukan cuma nabimu saja.
Makanya nabimu dituduh membuat syair-syair tadi karena memang pada waktu itu syair ini populer. Bahkan kemarin Muslim ketika datang di Zoom saya bilang, oh, Bu Sofia tuh memang pada waktu zaman Muhammad kenapa Quran berupa syair? Karena pada waktu itu memang orang suka sekali dengan syair. Mereka menghafalkannya, tradisi hafalan syair ini. Ya, bahkan kalau kita lihat di tulisan Abdul Masih Al-Kindi, syair-syair ini diintegrasikan menjadi ayat-ayat di dalam Quranmu, masuk menjadi ayat di dalam Quranmu. Jadi kamu tidak bisa membuktikan bahwa Quranmu ini tidak diambil dari syair-syair zaman pra-Islam. Apalagi kalau kita melihat sirah-sirah Nabawiyah, kalau kamu baca itu syairnya banyak banget tuh. Ya, kenapa syair udah dihafal? Karena bentuknya ritma atau pantun tadi loh. Ya, misalnya surah Anas itu belakangnya nas. Ya ilahi nas, apa nas belakangnya nas. Kenapa mudah dihafal? Karena dia mempunyai ritme atau sajak bersyair sehingga mudah dihafal. Ya, dan berapa persen yang mengandung syair atau sajak? Tadi saya sudah tunjukkan 89,5% Quranmu berisi ritme atau sajak. Dan itu bukanlah cara Allah berbicara di dalam Alkitab. Nanti sebentar kita akan bahas Alkitab. Kita lihat Allah yang asli, yang sejati, itu tidak bicara dalam bentuk pantun. Nas. Hut. Atau bicara dalam bentuk ritme, monorime. Enggak. Tuhan tidak berbicara bersyair. No, nehi babuji. Tuhan itu bicara in a prophecy di dalam satu nubuatan. Bukan bersyair. Ya. Dan ketika kamu mendegradasikan Imrul Qais, itu Umayyah bin Abi Salt, itu kan putrinya aja masuk Islam. Gua nggak tahu tuh bener apa enggak tuh masuk Islam. Yang jelas Umayyah bin Abi Salt tidak masuk Islam. Tetapi puisi-puisi daripada Umayyah bin Abi Salt yang sudah ada sebelum zaman Islam masuk menjadi ayat-ayat Qur'anmu. Kemiripannya sangatlah mirip. Nih saya bisa kasih ya. Nih bahkan Nabi mengatakan nih, sajak yang paling indah yang pernah diungkapkan orang Arab ada sajaknya Labid. Labid bersyair apa nih? Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu pasti binasa. Ini kan masuk menjadi ayat di dalam Qur'anmu. Segala sesuatu pasti binasa kecuali wajah Allah. Ini saja loh syairnya Labid masuk menjadi ayat di dalam Qur'anmu. Ini baru salah dua yang aku sebutkan. Ya, ini belum lagi nih. Ini banyak sekali nih. 5 menit lagi bisa 50 detik lagi. 50 detik. 30 detik lagi nggak bisa. Ya. Kalau gitu saya akhiri di sini. Saya menyatakan bahwa Anda sebagai Muslim, Anda harus mereview kembali imanmu. Apakah keselamatanmu tergantung daripada kitab puisi atau kitab syair? Atau kamu mau mencari keselamatan dari Allah yang sejati, yang adalah cahaya kebenaran, yaitu Injil dan Taurat. Bukan kitab bacaan atau Quran. Ya, Quran tidak akan membawa kepada keselamatan. Hanya Injil, kabar baik, yang membawa kamu kepada keselamatan. Hanya kabar baik. Dan kamu akan masuk neraka sesuai Maryam 71 kalau kamu percaya kepada Quran. Keluar dari kultus ini, percaya kepada terang yang sejati, yaitu Injil keselamatan yang asli, bukan kitab yang diberikan ketika baby Isa masih netek, bukan. Injil yang asli adalah Yesus mati bagi dosa-dosa kita di atas kayu salib. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan dia sekarang naik ke surga menyediakan tempat bagi kita dan menjanjikan keselamatan dan dimetrai dengan Roh Kudusnya. Itu Injil yang asli. Kalau kamu tidak percaya itu, maka bagi kalian Muslim saya katakan tidak akan keluar dari neraka. Kamu wari duha, pasti masuk mendatangi neraka. Ya, karena Tuhan sudah memberikan seorang penebus kabar baik, ya, keselamatan yang sejati dan bukan masuk mendatangi neraka.